Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia keluarga. Baiklah, hari ini kita akan berjumpa ya pada pertemuan kita yang kedua, tepatnya bagian part 2-nya. Jadi cuman materi yang kita angkat itu untuk pertemuan ketiga, yaitu tentang konsep dasar probabilitas. Nah, hari ini kita akan pure bahas tentang probabilitas, mungkin belum masuk ke latihan-latihan yang akan kalian kerjakan, tapi baru hanya sekedar contoh-contoh soal. Oke, baiklah. Pertama akan kita jelaskan dulu tentang konsep dasar probabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan probabilitas? Nah, jadi menurut secara definisi, probabilitas itu bisa dikatakan sebagai peluang suatu kejadian. Jadi probabilitas itu dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase ya, dinyatakan dalam persentase gitu. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu mengetahui probabilitas adalah membantu mengambil keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia ini tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Nah, makanya dengan probabilitas itu diharapkan nantinya akan mendapatkan sebuah dalam mengambil sebuah keputusan itu didapatkan secara tepat. Nah, contohnya pertama adalah pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Yang kedua yaitu peluang produk yang diluncurkan perusahaan sukses atau tidaknya, itu contohnya untuk pengambilan keputusan yang seperti apa. Nah, kemudian ada lagi istilah eksperimen. Nah, eksperimen ini merupakan pengamatan terhadap beberapa kegiatan. Hasilnya apa? Yaitu suatu hasil dari sebuah percobaan kegiatan, di mana ada peristiwa merupakan kumpulan dari suatu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Kita lihat dulu nih pengertian probabilitas secara keseluruhan. Nah, tadi kita udah lihat nih percobaan, kemudian hasil, kemudian peristiwa. Nah, dari 3 kata ini, contohnya kalau jika dianalogikan ke dalam bentuk percobaan, contoh kegiatannya seperti apa? Misalnya ada pertandingan sepak bola Persita versus PSIS di Stadion Tangerang pada tanggal 5 Maret tahun 2003. Kalau bentuk hasil apa? Yaitu Persita menang, Persita kalah. Seri, Persita tidak kalah dan tidak menang. Itu misalnya. Sedangkan untuk peristiwanya, Persita menang. Itu contoh dari probabilitas. Nah, untuk probabilitas ini ada 3 pendekatan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan klasik, yang kedua yaitu pendekatan relatif, dan yang ketiga yaitu adalah pendekatan subjektif. Nah, untuk pendekatan klasik ini itu bisa didefinisikan sebagai setiap peristiwa yang mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Nah, di sini kita memiliki rumus ya atau turunan. Jadi probabilitas suatu peristiwa itu sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Nah, ini untuk rumus dari pendekatan klasik. Di sini dilihat ada sebuah tabel yaitu tentang pendekatan klasik. Terdapat 3 buah proses ya. Yang pertama ada proses percobaan, kemudian hasil, kemudian ada probabilitas. Nah, untuk percobaan terdiri dari kegiatan melempar uang, kemudian ada kegiatan perdagangan saham, terus untuk perubahan harga, dan terakhir yaitu percobaan mahasiswa belajar. Hasil yang muncul seperti apa? Untuk kegiatan melempar uang, maka ada 2 kemungkinan yang akan muncul. Yang pertama ada muncul gambar, kemudian ada muncul angka. Nah, berarti hasilnya ada berapa? Ada 2. Untuk probabilitasnya berapa? Yaitu setengah. Oke. Kemudian kita lanjutkan.
kegiatan perdagangan saham. Nah, kegiatannya kan ada satu tuh. Berarti prosesnya apa? Yaitu menjual saham dan membeli saham. Jumlah kegiatannya ada berapa? 2. Maka untuk nilai probabilitasnya adalah 1/2. Terus untuk perubahan harga, jadi dianalogikan bagian percobaan ini, perubahan harga itu adalah 1 ya. Nah, hasilnya apa? Yang pertama ada inflasi. Inflasi ini atau harga naik, sedangkan yang kedua yaitu deflasi sebagai harga turun. Berarti ada 2 proses yang dilakukan. Maka untuk probabilitasnya adalah 1 di perubahan harga, dibagi 2, yaitu 2 itu adalah inflasi dan deflasi. Kemudian yang keempat, yaitu untuk mahasiswa belajar. Hasil yang didapatkan apa? Yang pertama yaitu lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, dan yang ketiga lulus terpuji. Nah, jumlah total hasil yang didapatkan ini ada 3. Berarti probabilitas yang didapatkan yaitu adalah 1 dibagi 3. Itu untuk pendekatan probabilitas secara klasik. Nah, untuk pendekatan relatif, itu dapat didefinisikan sebagai probabilitas suatu kejadian yang tidak dianggap sama. Dia akan tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Rumusnya bagaimana? Yaitu adalah probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Contoh, wah contohnya nggak keluar ya. Oke, nanti saya berikan contoh. Next, ada pendekatan subjektif. Yaitu definisinya yang merupakan probabilitas suatu kejadian yang didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Contohnya, sejak Januari tahun 2008 hingga Juli tahun 2008, BI rate berkisar 8% sampai dengan 8,5%. Inflasi cenderung konstan di kisaran 3% sampai dengan 4%. Berdasarkan informasi tersebut, diperkirakan tingkat bunga KPR pada akhir tahun 2008 paling tinggi sebesar 13% per tahun. Ini ada konsep dasar hukum probabilitas. Jadi nilai probabilitas suatu peristiwa A itu adalah PA besar sama dari 0, kecil sama dari 1. Jadi untuk probabilitas komplementer sama dengan PA ditambah dengan PA aksen sama dengan 1. Jadi hukum penjumlahannya ada 2 jenis di sini, ada hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Nah, kita lihat dulu untuk hukum penjumlahan. Jadi, jika A dan B merupakan peristiwa saling lepas atau mutually eksklusif, maka P, A, ini gambar apa? Gabungan ya. B sama dengan PA plus PB. Contoh, PA sama dengan 0,35, berarti PB 0,40 dan PC adalah 0,25, maka PAUC, berarti gabungan yang diminta penjumlahan antara P dan C, yaitu 0,35 ditambah dengan 0,25, sama dengan 0,60. Itu untuk nilai gabungan C. Berarti A dan B dia saling lepas. Oke, saya lanjutkan dulu. Contoh soal. Perusahaan pembungkusan makanan beku menjual 3 jenis makanan setengah matang beku yang dibungkus. Chicken nugget, ayam goreng tepung, dan kentang goreng. Sebagian besar berat setiap kantong adalah tepat, namun karena ukuran ketiga jenis makanan tersebut berbeda, terdapat bungkus yang kurang atau lebih dari seharusnya. Jadi 200 bungkus mempunyai berat yang kurang, 3.000 bungkus mempunyai berat yang tepat, dan 300 bungkus mempunyai berat yang lebih. Jika diambil sebuah bungkus, berapa probabilitas bungkusan tersebut akan mempunyai berat yang kurang atau yang lebih? Oke, kita lanjut. Jadi di sini
Untuk hukum penjumlahan, jawaban untuk soal 1, total keseluruhan terdapat 3.500 bungkus. Jadi keseluruhannya itu ada 3.500 bungkus. Yang tepat ada 3.000 bungkus. Jadi probabilitas jika diambil satu bungkus dan terpilih bungkus dengan berat kurang atau lebih, berat tidak tepat, maka 1 dikurang 3.000 per 3.500. Sama dengan 1 dikurang 6 per 7, sama dengan 1 per 7. Atau bisa dilogikakan sebagai 200 per 3.500 ditambah dengan 300 per 3.500 sama dengan 500 per 3.500 sama dengan 1 per 7, atau 14,29%. Jadi, dapat dikatakan untuk probabilitas bungkusan yang mempunyai berat yang kurang atau yang lebih, maka nilainya adalah 14,29%. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi untuk hukum penjumlahan apa? Kemudian kita masuk ke hukum penjumlahan ya. Jika A dan B merupakan peristiwa yang tidak saling lepas, maka ada peristiwa bersama atau joint event. Jadi kalau tadi saling lepas, kalau ini tidak saling lepas. Nah, berarti nilainya apa? Untuk A, B, kemudian PAUB atau PA gabungan B, maka sama dengan PA plus PB dikurang dengan PANB. Apabila PANB sama dengan 0,2, maka PAUB sama dengan 0,35 plus 0,40 dikurang 0,2 sama dengan 0,55. Contoh soal, dari 200 orang yang menghadiri acara launching produk, diketahui 125 orang adalah wanita, 75 orang adalah sarjana, dan 25 orang adalah wanita dan sarjana. Jika seorang yang hadir akan terpilih mendapatkan hasil, berapa probabilitas bahwa orang yang terpilih tersebut adalah wanita, kemudian sarjana, wanita atau sarjana, wanita dan bukan sarjana, dan yang ke E adalah bukan wanita dan bukan sarjana. Nah, kita lihat. Jadi untuk jawaban soalnya, kita lihat di sana terdiri dari jumlahnya adalah 125 orang. Nih, 125 orang. Nah, di mana total, bukan 125 ya, adalah 200 orang. Jadi kita lihat di sini, total di sininya adalah 200 orang. Total semuanya ini 200 orang. Kemudian diketahui 125 orang adalah wanita. Berarti yang 125 orang itu adalah wanita. Kita lihat. Ini wanita 100 orang. Kemudian ada di sini juga yang sarjana yang mempunyai kelamin wanita juga ada 25 orang, berarti 125 orang adalah wanita. Next, kemudian di sini dikatakan 25 orang adalah wanita sarjana. Ini wanita sarjana di sini. Terus, jika seorang yang hadir akan terpilih mendapat hadiah, berapa probabilitas bahwa orang yang terpilih tersebut? Kita lihat untuk nilai wanita. Maka untuk nilai wanita adalah karena jumlah wanita itu ada 125 orang, maka 125 dibagi dengan 200. Berarti nilainya adalah 0,6025%. Sedangkan jika untuk sarjana, maka probabilitasnya yaitu total sarjananya ada berapa orang? Sarjana itu ada 50, sedangkan wanita yang bergelar sarjana ada 25, maka 50 ditambahkan dengan 25, jadinya adalah 75 per 200, sama dengan 0,375%. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk nilai probabilitas jika dia wanita dan sarjana. Jadi kita lihat untuk wanita itu jumlahnya ada 100, wanita sarjana ada 25. Maka dijumlahkan 125 per 200,
ditambah dengan 75 per 200 dikurang dengan 25 per 200. Maka nilainya adalah 0,875%. Jadi nilai probabilitas untuk gabungan wanita dan sarjana yaitu adalah 0,875%. Sedangkan nilai P wanita irisan dengan sarjana, maka 100 per 200 sama dengan setengah. Berarti nilainya 0,5%. Untuk nilai P wanita irisan sarjana, bukan wanita dan bukan sarjana ya, maka 25 per 100 sama dengan 0,125%. Itu untuk probabilitas. Jadi untuk probabilitas ini itu untuk hukum penjumlahan ya. Nah, probabilitas peristiwa atau bebas atau independen probabilitas PA irisan B. Jadi kalau ini disebut dengan irisan, PA irisan B sama dengan PA dikalikan dengan PB. Hukum perkaliannya apa? Contoh, pada pelemparan 2 kali sebuah dadu, maka berapa probabilitas munculnya muka 6 pada lemparan pertama dan yang kedua? A sama dengan peristiwa munculnya muka 6 pada lemparan pertama, dan B adalah peristiwa munculnya muka 6 pada lemparan kedua. Maka nilai P A irisan B sama dengan 1 per 6 dikali dengan 1 per 6 sama dengan 1 per 36. Itu untuk hukum perkalian. Nah, ini ada lagi hukum perkalian selanjutnya ya. Jadi probabilitas peristiwa bersyarat atau conditional probability dianalogikan bahwa PA irisan B sama dengan PA dikali PB per A, sama dengan PA per B dikali PB. A per B merupakan peristiwa A yang terjadi dengan syarat peristiwa B terjadi terlebih dahulu. Contohnya, pada permainan kartu remi, tanpa pemulihan, berapa probabilitas kartu as muncul pada pengambilan 1 dan 2. Dan A sama dengan peristiwa muncul kartu as pada pengambilan 1, dan B merupakan peristiwa munculnya kartu as pada pengambilan 2. Maka untuk nilai P A irisan B sama dengan PA dikali PB per A sama dengan 4 per 5 dikali dengan 3 per 51. Nilainya adalah 0,0045%. Oke, paling itu dulu untuk hari ini. Jadi minggu depan kita baru lanjutkan ke contoh ya dari hukum perkalian untuk probabilitas peristiwa bersyarat. Oke, untuk latihan mungkin minggu depan baru kita mulai. Hari ini saya bebaskan dari latihan, jadi kalian bisa relax sedikit. Jangan lupa untuk download materi di e-learning karena untuk kehadiran saya akan lihat di sana. Oke, hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dunia satu keluarga.